kasih. Saudara semua dimanapun saudara berada, selamat merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Kristus. Pada hari Minggu kemarin ketika kita semua merayakannya. Kristus Yesus Tuhan kita, Dia dilahirkan dan tujuan utamanya adalah Dia naik ke atas kayu salib, Dia mati menggantikan saudara dan saya. Dia menebus dosa-dosa kita. Dan sesudah kematiannya pada hari yang ketiga, Kristus Yesus Tuhan kita, Dia bangkit dari antara orang mati. Dan ini satu pengalaman, satu kenyataan, satu kisah hidup yang luar biasa. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-9 berkata, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang terkasih, berita tentang kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga bukanlah sebuah berita isapan jempol, bukanlah sebuah berita gosip murahan, bukanlah sebuah sensasi murahan, melainkan sebuah fakta nyata yang terjadi. Kebangkitan Tuhan Yesus ini merupakan penggenapan dari apa yang Kristus sendiri sampaikan di hadapan murid-murid saat di Galilea. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23 Tuhan Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan. Nah, saudara, peristiwa kematian Kristus di kayu salib menjadi puncak kesukaan besar bagi seluruh pemimpin Yahudi, imam besar, ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan rakyat kebanyakan. Kebangkitan Kristus ini sebagai penegasan bahwa Ia, Tuhan Yesus, adalah kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan. Kehidupan yang bukan hanya sekedar hidup, melainkan kehidupan yang kekal. Karena Kristus telah bangkit, maka setiap orang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan. Yohanes pasal 11 ayat 25 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sangat disayangkan saudaraku, tidak semua orang mau percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan mereka tetap menganggap bahwa Kristus Yesus itu tak lebih dari manusia biasa, bukan Tuhan. Kini semua pilihan dan keputusan ada di tangan saudara dan saya, di tangan kita masing-masing. Mau memperoleh kehidupan yang kekal atau mengalami kebinasaan yang kekal. Tuhan Yesus sudah menegaskan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6b. Kristus bangkit adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Percayalah kepadanya. Sebab ketika saudara dan saya percaya kepadanya, kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Kita mendapatkan keselamatan. Sekalipun kita mati, kita akan bangkit bersama-sama dengan Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekali lagi saudaraku, selamat merayakan Paskah. Selamat menikmati hari bahagia karena kita melihat, kita menyaksikan, kita mengalami Kristus yang bangkit. Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Tuhan yang hidup. Dialah Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.